Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam suatu kisah dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Tetapi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Tawarik 22 sampai 23, tapi kita akan fokus pada ayat ini, ayat 6 sampai 10 dari 1 Tawarik pasal 22. Saya bacakan. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kutumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan memberikan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengangkat takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya." Puji Tuhan. Firman ini, perenungan ini atau nats ayat kitab ini menceritakan tentang Daud dan Salomo, di mana Daud yang merindukan membangun bait Allah, tetapi Salomo yang dipilih Tuhan untuk mendirikannya. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini yang terambil dari nats di atas, saya akan memberikan tema, yaitu tema renungan kita tetap mendukung. Tetap mendukung. Bapak Ibu, salah satu ambisi terbesar Daud ialah membangun bait Allah. Saat itu ia telah menjadi raja Israel dan telah membangun istananya megah setelah ia mengalahkan musuh-musuh Israel. Daud tahu semua yang diperolehnya, segala sesuatu yang diperolehnya adalah karena anugerah Tuhan. Tetapi ironisnya, tabut yang adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya tetap berada di bawah tenda. Bapak Ibu boleh baca dalam kisah sebelumnya. Kita baca, Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Tawarik 17 ayat pertama. Di situ ceritakan bahwa tabut Allah itu berada di dalam tenda. Lalu ia ingin membangun sebuah rumah yang megah untuk Tuhan, ya, membangun bait Allah. Namun Tuhan menolak kerinduan Daud. Alasannya karena Daud telah menumpahkan banyak darah. Tuhan pun memberitahunya bahwa Salomo anaknya yang mendirikan rumah itu baginya. Ya, Bapak Ibu, jadi Raja Daud ini memiliki ambisi untuk membangun bait Allah, ya, memiliki ambisi, bukan ambisi yang salah, tapi ambisi yang luar biasa, ingin membangun bait Allah, ingin melayani Tuhan, ingin memuliakan nama Tuhan. Tetapi Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan menolak kerinduan hati Daud. Saya catat di sini, Tuhan menolak kerinduan hati Daud. Alasannya apa? Karena Daud banyak menumpahkan darah, Bapak Ibu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa anakmu akan mendirikan rumah bagi namaku. Sekarang kita mau belajar dari reaksi dari Daud. Bagaimana reaksi Daud? Bapak Ibu, setelah Daud ditolak oleh Tuhan untuk mendirikan rumah Allah, ya, apa yang menjadi reaksi Daud? Ia sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Ia menerima kehendak Tuhan dengan rendah hati. Namun ia tidak begitu saja lepas tangan. Ia membagikan kerinduan itu kepada Salomo. Ia juga menunjukkan dukungannya dengan menyediakan berbagai persiapan yang harus dipersiapkan oleh Salomo. Bapak Ibu, ya, mungkin di dalam kehidupan kita juga pernah mengalami seperti apa yang dialami Daud. Ketika kita memiliki kerinduan atau memiliki ambisi yang baik di dalam pekerjaan Tuhan, memiliki kerinduan untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam suatu pekerjaan Tuhan,
Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita untuk melakukannya. Malah Tuhan memberikan atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Ya, mungkin orang yang ditunjuk Tuhan itu mungkin kita bisa menganggap lebih rendah daripada kita, artinya kemampuannya tidak sebanding dengan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah menunjuk, kalau Tuhan sudah menetapkan, seperti Raja Daud kepada anaknya Salomo, ia sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Ia menerima kehendak Tuhan dengan rendah hati. Kalau memang kita memiliki ambisi untuk melayani Tuhan, ambisi dalam positif ya, ambisi untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menghendaki kita melakukannya, tetapi Tuhan menghendaki orang lain melakukannya, hendaklah kita berteladan kepada Raja Daud. Ia menerima kehendak Tuhan itu dengan rendah hati, bukan hanya menerima, tetapi ia juga menunjukkan dukungannya dan menyediakan berbagai persiapan yang dibutuhkan agar kelak Salomo lebih mudah melaksanakannya, Bapak Ibu. Jadi bukan Raja Daud terus tidak mau tahu atau menjegal agar Salomo tidak jadi dipakai Tuhan. Tidak, tetapi Raja Daud menerima kehendak Tuhan dan mensupport, Bapak Ibu, mensupport atau menunjukkan dukungannya. Dengan apa? Dengan menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan Salomo, membantu Salomo. Bapak Ibu Saudara yang saya Tuhan, Daud menyediakan, dalam hal ini Daud menyediakan sangat banyak emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu, serta para ahli bangunan. Baca dalam ayat 14 sampai 15, di situ dijelaskan. Bapak Ibu, tindakan Daud ini menolong saya memahami, menolong saya untuk mengerti bahwa jika saya ingin melakukan sesuatu yang saya yakini menyenangkan hati Tuhan, namun dia memilih orang lain yang melakukannya, Tuhan memilih orang lain untuk melakukannya, maka tindakan terbaik saya ialah mendukungnya sepenuh hati. Karena Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk dia pakai. Yang lebih penting ialah, Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan anak-anaknya. Ya, saya ulangi lagi, statement saya ulangi lagi, karena ini saya catat dengan tinta tebal, Bapak Ibu ya. Tindakan Daud ini menolong saya memahami bahwa jika saya ingin melakukan sesuatu yang saya yakini menyenangkan hati Tuhan, namun dia memilih orang lain untuk melakukannya, maka tindakan terbaik saya ialah mendukungnya sepenuh hati. Karena Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk dipakainya. Yang lebih penting ialah Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan anaknya. Jadi yang terpenting itu Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan anak-anaknya. Tidak perlu memikirkan, saya kok nggak dipakai, saya harusnya lebih layak, saya harusnya lebih kompeten. Kenapa kok Tuhan memilih orang lain yang menurut saya dia tidak lebih kompeten dari saya? Tidak perlu memikirkan hal itu, Bapak Ibu Saudara, seperti yang Daud lakukan. Dia malah mensupport, dia menerima seluruh keputusan Tuhan, dan dia mensupport Salomo, mempermudah Salomo, menyiapkan segala yang dibutuhkan Salomo untuk Salomo boleh melakukan tugas pekerjaan yang ditetapkan Tuhan untuk dilakukannya, yaitu membangun bait Allah. Karena apa? Dari semuanya itu, yang terpenting adalah Allah dimuliakan melalui pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bukan kita, tapi anak-anaknya semua.
Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini saya catat tebal lagi, mari tetap mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sekalipun dikerjakan oleh tangan-tangan orang lain. Sekali lagi, mari tetap mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sekalipun dikerjakan oleh tangan-tangan orang lain. Tangan-tangan orang lain itu bukan tangan kita, atau bukan gereja kita, atau bukan bagian komisi kita. Tapi kalau itu pekerjaan Tuhan, mari kita support, kita tetap dukung agar pekerjaan itu berjalan dengan baik. Bukan malah membegal, malah mengganjal, tetapi marilah kita mendukung sepenuhnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sekalipun dikerjakan oleh orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Ini akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, akan membantu kita menjadi pribadi yang menerima kehendak Tuhan. Puji Tuhan, semoga perenungan kita yang singkat boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam hidup pelayanan kita, sama-sama di dalam ladang Tuhan, untuk sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah berbicara melalui rema-rema yang Kau berikan, rema-rema firman yang Kau hidangkan di hadapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk memiliki pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau menerima segala keputusan, kehendak daripada Tuhan. Meskipun kami memiliki kerinduan, kami memiliki kompetensi, kami memiliki ambisi, kami memiliki apapun Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tetapi jika Engkau tidak menghendaki kami melakukannya, tetapi Engkau menghendaki orang lain untuk melakukannya, kami mau tetap taat, kami mau tetap rendah hati, kami mau tetap menerima, dan kami mau mendukung orang-orang sekerja kami Tuhan. Orang-orang sekerja kami yang Kau percayakan melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, beri kami hati yang ikhlas, hati yang rendah, untuk kami boleh menerima segala keputusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan demikian sehingga tercipta damai sejahtera di dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami. Tercipta damai sejahtera antar hubungan kami dengan rekan sekerja kami di dalam pelayanan, hingga tercapai damai sejahtera di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini mulai pagi hari ini, siang hari, sore, malam nanti, hingga kami tiba kembali dalam pembaringan kami, di dalam pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus Tuhan. Kami percaya hidup kami terpelihara sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap saling mendukung dalam pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Salam bergemar.